Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini dan sekarang gue udah bersama dengan iPhone yang katanya paling laris ya di akhir tahun 2025 dan menjelang akhir tahun juga 2026 ini, yaitu iPhone terbaru iPhone 17 versi basic. Ini yang base model 256GB. Gue beli yang warna Mist Blue ya, dengan kode regionnya PA_A. Artinya ini resmi Indonesia. Gue belinya bukan dari iBox, melainkan gue beli di counter di salah satu mall yang ada di Bekasi. Gue belinya itu di harga 16.500.000. Ini harga yang menurut gue cukup worth it ya untuk sekarang, dimana harga gadget sedang naik-naiknya, RAM dan juga SSD lagi naik harganya. Untuk harga normalnya di iBox itu iPhone 17 kalau nggak salah 17.700.000-an ya. Untuk yang iPhone 17 base model ya 256GB-nya 17.700.000. Dan itu cukup stabil ya dari awal perilisan, kalau nggak salah sempat turun terus dia naik lagi gara-gara harga RAM dan juga SSD naik. Sekarang juga belum turun, masih sama, itu kayak harga iPhone Pro Series di 2-3 tahun lalu ya 17 jutaan tuh. Sekarang ada di iPhone yang versi basicnya, versi base. Kalau kalian beli di marketplace kayak Tokopedia, Shopee atau Blibli, mungkin harganya juga akan di bawah seperti yang di iBox ya. Di bawah 17 jutaan ada 16.8 atau 16.9. Tapi kalau untuk 16.5 ini kayaknya gue belum nemuin ya di marketplace manapun, jadi sepertinya cukup worth it gue beli iPhone ini dengan harga 16.500.000. Ini masih plastikan dan juga masih ada segel hijaunya, green pillnya masih ada, jadi kita akan langsung buka dulu aja di sini. Agak susah ya. Oke, plastiknya udah, masih segel ya, jadi belum dibuka. Emang dari konternya sih nyaranin dibuka di sana ya, cuma gue nggak mau, gue mau bikin video, jadi gue mau bukanya di rumah. Tapi tetap gue harus kirimin video unboxingnya ke mereka untuk bukti klaim garansi ya. Gak masalah, kita buka aja green pillnya di sini. Tarik. Satu lagi yang di bawah. Oke. Lalu kita buka iPhone-nya, iPhone 17. Oh beneran, isinya iPhone ya. Takutnya batu bata lagi. Kita buka. Ini warnanya Mist Blue ya, cakep banget. Dia agak soft kalau dibandingkan dengan iPhone 16 yang lebih pekat untuk warnanya sebenarnya. Vertikal untuk setup dari kameranya sama persis, nggak ada beda ya. Dalam boxnya dia seperti biasa, tidak ada stiker Apple, dia ada SIM ejector. Tapi paling nggak untuk si kabelnya dia udah braided ya, dari iPhone 16 apa ya kalau nggak salah. 16 atau 15 Pro, 15 Pro kayaknya ya. Aku lupa, 15 Pro dia udah braided atau 16 gitu serinya. Di sini ada buku panduan yang hampir dari kita semua nggak akan baca untuk apapun itu panduannya, karena kita udah biasa pakai iPhone, kecuali yang baru pakai ya, itu pun kayaknya nggak akan baca juga ya. Garis miring A, warnanya Mist Blue 256GB. Oke, gini doang isinya, sangat simple untuk box dari iPhone. Kita tutup dulu aja, lalu kita akan menuju ke HP-nya. HP baru ya, harusnya nggak ada kerusakan. Made in-nya masih China ya, belum India. Kita akan buka dulu. Untuk pelindung bagian depannya agak kecil ya kalau gue bandingin sama iPhone R gue. Gue kan daily-nya sekarang pakai iPhone R 6,5, iPhone 17 ini dia 6,3. Kita nyalain dulu untuk iPhone 16-nya. Logo Apple. Birunya cakep ya. Dia tuh doff di bagian sini, glossnya di bagian frame kamera, dan agak muda ya birunya di bagian sininya, di bagian framenya tuh dia lebih tua gitu, dan juga glossy. Mungkin kita akan copot aja ya, bikin jelek aja nih. Oke, iPhone-nya udah nyala, dan mungkin akan gue setup dulu sebentar, nanti gue akan skip videonya biar kalian nggak usah nungguin lama-lama. Ciao. Oke, ini udah gue setup iPhone-nya, iPhone 17, udah gue masukin iCloud juga. Dia bezelnya tipis banget ya, sama kayak iPhone Pro Series sekarang, 6,3 inch. Ini upgrade dari iPhone 16 yang baru pakai 6,1 inch ya kalau nggak salah. 6,3 itu mulai dari 16 Pro, dan di genggaman dia cukup solid ya, enak. Kecil kalau dibandingin iPhone R gua. Dia pakai chip A19 biasa, CPU-nya 6 core dan juga GPU-nya 5 core, mirip sama kayak yang A18 sih sebenarnya untuk core-nya. Kalau di varian chip Pro-nya tuh dia 66 ya konfigurasinya untuk CPU dan juga GPU-nya, kalau nggak salah segitu.
Yang baru dari iPhone 17 ini sebenarnya adalah layar 120Hz promotion yang sangat gue dambakan ada di iPhone seri base ya, seri basic. Akhirnya baru kesampaian di iPhone 17, padahal harapan gue tuh harusnya di iPhone 15 atau iPhone 16 udah hadir, cuma baru dikasih di iPhone 17. Dan sama embel-embelnya dia promotion, gue kira ada nerf atau apa gitu dari yang seri Pro-nya, nggak ada nerf sama sekali di 120Hz-nya. Sangat smooth sama seperti di iPhone R gue atau iPhone 16 Pro sebelumnya. Pokoknya seri Pro sama ya di 120Hz. Memorinya juga dia upgrade di 256GB. Kita cek juga di bagian pengaturan sini. Kita ke about. Memorinya yang biasanya 256GB. Untuk warrantinya sesuai ya. Pas gue aktifin itu di tanggal 9 bulan 8 tahun 2026. Jadi setahunnya di 2027. PA garis miring A, ini iPhone 17 berada di iOS 26.2.1. Nanti gue akan update juga ke iOS terbaru ya, yang versi resmi aja. Betanya mungkin nanti gue pakai di iPhone R aja. FYI sebenarnya gue tuh nyarinya bukan iPhone 17 ya, gue tuh lebih nyari iPhone 16e yang harganya sekarang udah turun di 9 jutaan ya kalau nggak salah di iBox-nya. Harusnya kalau di counter-counter itu bisa dapat cashback sekitar 500 ribuan ya, lebih murah. Cuman barangnya goib banget, di iBox-nya juga kosong. Akhirnya ya gue putusin untuk iPhone 17 aja kali ya. Walaupun harganya lumayan agak jauh. Ada sih 17e, cuman itu sangat gak worth it banget ya, walaupun dia udah upgrade 256. Kayaknya mending langsung ke 17 basic aja ya dibanding 17e. Kalau 17e mah mending gue beli 16e biasa. Oh ya, untuk iPhone 17 ini dia udah support always on display ya. Untuk layarnya juga dia katanya sih udah ceramic shield ya. Iya, kalau nggak salah ceramic shield 3 kali lebih kuat dibandingkan iPhone sebelumnya. Yang mana itu adalah iPhone 16 ya. Kalau kita pergi ke bagian kamera sini, belum di setting ya. Ntar locationnya kita setting, continue, tetap letter aja. Nah, jadi di kameranya ini tuh dia ada center stage ya. Ini kamera belakangnya. Dia ada ultra wide, ada telefoto 2 kali, sama yang lensa utamanya 1 kali ya. 48 megapiksel. Center stage itu ada di kamera depannya ya, dan di sini juga ada mode landscape. Jadi kalau kita mau foto atau video bareng dengan kamera depan, tidak perlu harus miringin HP, kita tinggal tap aja di bagian sini, dia akan langsung berubah jadi landscape seperti ini. Ini gue testing pakai iPhone R ya untuk recordingnya, lu bisa lihat sendiri situ. Karena gue penasaran ya dengan hasilnya. Jadi video yang kalian lihat sekarang itu adalah video dengan recording pakai iPhone yang cuma punya 1 lensa aja. Untuk fungsi kamera kontrolnya seperti ini, 2x, lensa utama, ultra wide, dan kamera depannya. Smooth banget ya iPhone 17 ini. Kayaknya lebih smooth dibanding iPhone 16 deh untuk si kamera kontrolnya ini. Apa perasaan gue aja ya. Di sini ada action button juga yang bisa kalian customize di bagian sini kalau misalnya kalian perlu sesuatu dengan satu tombol ini. Paling gitu dulu aja ya dari unboxing first impression gue terhadap iPhone 17 ini. By the way, gue baru ini ya beli iPhone seri 17 kecuali R ya. 17 tuh gue baru beli ini, gue belum beli iPhone yang 17 Pro karena kayaknya gue nggak tertarik ya sama bodi aluminiumnya itu. Entah kenapa kelihatan jelek gitu ya, gue nggak suka. Makanya gue ngambil iPhone-nya iPhone R. First impression gue sebenarnya ini HP yang bagus banget ya. Upgrade yang sangat signifikan bisa dibilang dari iPhone 16. Padahal cuma satu seri ya. Jadi kalau kalian punya iPhone 16 mau upgrade ke 17, menurut gue masih worth it banget sih. Karena memang dia ada 2 poin utama yang di-upgrade, yaitu storage 256GB. Yang mana storage di iPhone itu kan mahal ya untuk selisihnya dari 128 ke 256, begitu juga kelipatan selanjutnya. Yang kedua itu adalah yang paling utama, layar 120Hz promotion yang kalian nggak bisa dapetin ya di iPhone seri basic di bawahnya, 16 ke bawah tuh dia nggak ada. Kecuali yang seri Pro. Itu adalah 2 poin utama yang gue highlight buat kalian kalau misalnya mau update ke iPhone 17 basic ini. Sebenarnya nggak perlu gue rekomendasiin juga, iPhone ini udah pasti laris banget ya. Kayaknya penjualannya paling tinggi juga dari datanya Apple ya. iPhone 17 tuh dari iPhone 17, 17 Pro, Pro Max sama apalagi R ya. Kayaknya R paling rendah di seri iPhone terbaru. Dan ada alasan ketiga sebenarnya kalau misalnya kalian mau update ke 17 ini dari seri 16 ya. Itu masih worth it karena isunya itu di bulan September nggak akan rilis iPhone 18 yang basic. Adanya 18 Pro, 18 Pro Max, dan juga iPhone yang seri foldable pertamanya. Jadi untuk iPhone 18 basic, iPhone R2 mungkin, lalu iPhone 18e itu akan ada di kuartal pertama ya, di 2027 nanti. Jadi jedanya lumayan tuh, ada gap ya beberapa bulan. Nggak terlalu signifikan juga feeling gue ya dari 17 ke 18, karena memang dia kan seri genap.
Ya nggak mesti ganjil genap juga sih, tapi biasanya genap itu adalah pembaruan sistem atau pembaruan fitur yang nggak ada di iPhone 17 di seri ganjilnya lalu disematkan di yang seri genapnya. Biasanya sih gitu, untuk body nggak akan berbeda ya, kameranya masih vertikal, isunya sih masih gitu ya, nggak ada perubahan. Nggak akan terlalu signifikan juga kalau misalnya kalian nungguin iPhone 18 ya, nggak akan jadi 512 GB juga untuk base model variannya. Jadi upgrade aja kalau misalnya kalian punya dana dan punya keperluan dengan ini iPhone. iPhone-nya compact banget walaupun dia udah upgrade untuk dari sisi ukuran layarnya, tetap compact di bagian tangan karena memang bezelnya udah tipis ya seperti iPhone Pro Series. Sayangnya ini nih, si USB-nya masih 2.0, USB bapuk ya, sama seperti di iPhone R. Tapi dengan segala plus minus tadi, gue rasa iPhone 17 di harga sekarang ya, gue sih berharapnya bisa turun lagi harganya 1-2 juta lah ya di bulan September. Walaupun iPhone 18 basicnya belum rilis, itu akan lebih worth it lagi kalau misalnya kalian dapetin di harga 15 atau 16 jutaan ya. Nextnya mungkin akan ada video yang lebih panjang lagi, gue akan ulik lebih dalam lagi iPhone 17 ini, lebih detail dan juga lebih lengkap lagi, karena memang ini kan first impression gue, unboxing gue, dan memang telat juga sih, udah lama banget. Tapi paling nggak ini bisa nutupin rasa penasaran gue di iPhone yang katanya paling worth it dan paling laris di tahun 2025 dan juga 2026 ini. So paling gitu dulu aja video dari gue. Kalau kalian punya pendapat mengenai iPhone ini, atau mungkin kalau kalian udah punya device-nya, udah punya unitnya, terus udah pakai beberapa bulan, punya pengalaman penggunaannya seperti apa, battery life-nya seberapa panjang, dan juga plus minusnya kayak gimana, kalian bisa langsung ceritain aja ya di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Dan ya harusnya nggak akan banyak komplain dan juga hal negatif ya dari ini iPhone, karena memang sangat worth it sih walaupun harganya masih stabil di 17 jutaan ya di iBox. So gitu dulu aja, thank you, gue pamit.